duhur dengan asar, namun dilakukan jamak takhir. Lah ketika jamak takhir, di situ baru pertengahan, berarti baru sholat duhurnya selesai, lalu dengar adzan maghrib. Berarti di situ tidak boleh melakukan jamak takhir sholat asar tersebut, itu sudah masuk waktu maghrib, karena syaratnya melakukan jamak tersebut itu masih dalam waktunya, masih dalam waktu sholat asar. Kalau sudah keluar dari waktu sholat asar berarti sudah masuk waktu maghrib. Tidak disebut jamak namanya, tapi itu namanya qadha. Qadha karena sudah bukan di waktu asar. Jadi kalau memang waktunya sudah sempit, kita harus pinter-pinter. Kalau dilakukan secara jamak duhur dengan asar, ini kan 8 rakaat. Diperhitungan ini tidak cukup untuk sholat 8 rakaat. Lah kita harus pinter-pinter, kalau dilakukan 8 rakaat nggak cukup, tapi kalau dikosor justru malah cukup. Dikosor saja, kosor juga dijamak. Jadi sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Jadi jamak kosor namanya itu. Ya dijamak juga dikosor. Ini ada 3 macam. Ada sholat kosor. Kosor itu hanya meringkas sholat, seperti yang kemarin. Sholat duhur dilakukan di waktu duhur dengan diringkas. Sholat duhur 4 rakaat diringkas jadi 2 rakaat. Ya cuma itu toh. Terus asar 4 rakaatnya dilakukan di waktu asar, tapi cuma 2 rakaat. Ini namanya kosor. Kalau jamak, ini jamak sendiri. Jamak itu mengumpulkan 2 waktu sholat duhur dengan asar. Dilakukan di waktu duhur boleh, dilakukan di waktu asar, didobel, menggabungkan 2 sholat. Mau di waktu duhur boleh, di waktu asar boleh. Tapi hitungan rakaatnya tetap. Duhur 4 rakaat dilakukan 4 rakaat, asar 4 rakaat dilakukan 4 rakaat. Tapi boleh di salah satu waktu 2 tersebut, sholat duhur dilakukan di waktu asar atau sholat asar dilakukan di waktu duhur, pokoknya digabung. Ini jamak dok. Lah yang ketiga jamak kosor, ya dijamak, dikumpulkan, digabung, ya dikosor. Sholat duhur dijamak dengan sholat asar, berarti 4 rakaat jadi 8 rakaat. Lalu dikosor, diringkas 4 rakaat jadi 2, berarti jumlahnya menjadi 4 rakaat. Kalau dijamak kosor waktunya cukup, maka lebih baik dijamak kosor, jangan hanya dijamak kalau memang waktunya tidak cukup. Jadi kembali, kalau baru pertengahan sholat jamak takhir duhur dengan asar tadi, kok baru setengahnya itu sudah selesai, sudah habis waktunya, ya sholat jamaknya tidak sah. Karena bukan lagi disebut dengan sholat jamak, karena kalau cuma hanya 1 waktu. Itu demikian. Jadi kita harus pinter-pinter lah kalau memang di situ dalam perjalanan waktunya sempit, lebih baik dikosor saja atau dijamak kosor gitu. Ya cuma gitu mungkin jawabannya. Terima kasih untuk sahabat kita yang sudah menanyakan itu ya. Untuk selanjutnya Ustaz mungkin ditambahkan lagi terkait kajian sore hari ini. Untuk selanjutnya jamak takhir. Tadi kan baru disampaikan syarat-syaratnya jamak takdim. Sekarang jamak takhir, menggabung 2 sholat dilakukan di waktu yang kedua atau yang akhir. Amma jam mutakhiri fala yustaratu at-tartibu baina sholataini wala niyatal jam'i hala sholati ala sahihi walal mualatu na'am yajibu ayyan yuwafa fi waqtil ula
kauna takhiri li ajli jam'i tamyizan ngani takhiri muta'adiyan. Syaratnya jamak takhir itu tidak disyaratkan tertib antara dua sholat. Jadi kalau sholat jamak takhir, ini kebalikannya jamak takdim. Kalau jamak takdim itu harus berurutan, sholat duhur dengan sholat asar. Jamak takdim harus duhur dulu, isya dengan maghrib harus maghrib dulu. Ini syarat jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir tidak ada syaratnya harus demikian. Orang sholat jamak takhir duhur dengan asar, mau asar dulu boleh, mau duhur dulu boleh. Jamak takhir menggabung dua sholat maghrib dengan isya. Jamak takhir mau isya dulu boleh, mau sholat maghrib juga boleh. Atau dibalik, maghrib dulu juga boleh, isya dulu boleh. Ini kalau sholat jamak takhir. Jadi sholat jamak takhir itu tidak ada syarat harus mendahulukan sholat yang pertama. Dan juga bagi jamak takhir, ini tidak ada niat untuk jamak. Tidak ada niat untuk jamak ketika melakukan sholat. Ini menurut pendapat yang sahih. Karena apa? Karena niat jamak takhir itu sudah niati dari waktu yang awal, sudah masuk waktu duhur. Nah, aku tidak bisa sholat duhur sekarang, tapi sholat duhurnya nanti tak jamak takhir. Itu niatnya di situ. Niatnya itu harus pada sholat yang awal. Maka sholat yang kedua atau jamak takhir itu sudah tidak diwajibkan niat lagi. Tidak diwajibkan niat lagi. Wala niatal jam'i halas sholati ala sahih. Jadi niat menjamaknya itu sudah tadi pada waktu yang awal, pada waktu duhur. Modal perjalanan ini kok duhur gak bisa berhenti. Lah nanti sholat duhurnya sekalian tak jamak di waktu asar, jamak takhir. Maka tidak wajib. Ketika melakukan jamak takhir sudah tidak perlu niat jamak. Terus walal mualata, dan di situ tidak diwajibkan untuk mualah. Tidak diwajibkan untuk mualah. Naam yajibu ayyan wa fi waqtil ula. Tidak diwajibkan untuk berurutan niat berurutan untuk niat di dalam waktu yang awal. Jadi pokoknya kalau pada waktu niat sholat yang waktu yang awal sudah niat jamak, maka di situ pada pelaksanaannya sudah tidak memerlukan niat lagi. Karena apa? Li anal jam'a tamyizan ngala takhiri. Karena kalau sudah di situ melakukan sholat yang kedua yang tujuannya jamak, itu hanya sekedar untuk membedakan antara di situ jamak takhir. Maka sudah tidak wajib lagi untuk di situ niat jamak. Ini niatnya niat jamak bukan niat sholat. Jangan di sini salah paham. Karena niat jamaknya itu sudah pada waktu sholat atau waktu sholat yang awal, atau di situ ketika melakukan sholat yang awal, itu sudah cukup. Nah, inilah kemudahan bagi kita. Jadi dengan adanya kita mempelajari ilmu-ilmu agama itu sebenarnya memberi kemudahan bagi kita dikala kita dalam kesulitan. Jadi akan memberikan jawaban, akan memberikan solusi kepada kita di dalam melaksanakan beribadah. Yang tadinya berat, yang tadinya susah, yang tadinya sulit, itu akan menjadi mudah, akan menjadi gampang andai kata kita mengetahui caranya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nurudin yang sudah menyampaikan program pada sore hari ini.